أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات وبرحمته تنكشف الكربات وبهدايته تستقيم الطاعات وبتوفيقه تقضى الحاجات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian ba'da maghrib kitab Nashahul Ibad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga pada maghrib atau malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah, ke majelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi wasilah hadirnya kebaikan-kebaikan, turunnya rahmat, kasih sayangnya Allah, dan juga mudah-mudahan segala hajat-hajat kita Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah wal qudwah as-salihah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya hingga umatnya akhir zaman, dan semoga kelak Allah izinkan beliau untuk memberikan kepada kita syafaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang ke-6. Ya. Kemarin kita masih ada satu tertinggal maqalah ke-6. Ya, jadi saya bacakan wal maqalatus sadisah, ya, maqalah yang ke-6, an Aliin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dari Ali radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya, ya, dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi. Nah, barang siapa yang sibuk mencari ilmu, maka surga sedang mencarinya. Wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin nar fi talabihi. Dan barang siapa yang sibuk mencari maksiat, maka neraka sedang mencarinya. Atau man istaqala fil ilmin nafi'. Ya. Barang siapa yang dia itu sibuk, ya, mencari ilmu yang bermanfaat, alladzi la yajuzu lil balighil aqil jahluhu, yang mana ilmu itu tidak boleh tidak diketahui oleh seorang muslim yang balik dan berakal. Kana fil haqiqah taliban lil jannah wa ridallahi ta'ala, maka pada hakikatnya dia sedang mencari surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Ghazali membagi ilmu itu dua, yaitu ilmu apa Bapak Ibu? Ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu yang setiap muslim akil baligh itu harus tahu, harus diajarkan, harus belajar, ya, yaitu ilmu tauhid, ya, ilmu tauhid. Karena asalnya agama adalah ma'rifatullah. Awalnya agama itu adalah mengetahui Allah, ya, ma'rifatullah. Maka seorang yang sudah akil baligh atau mukallaf itu dibebani hukum agama. Kalau dia tidak sholat, ya, maka dihukumi dosa. Nah, itu mukallaf. Kalau muallaf yang masuk Islam, ya, kafir masuk Islam itu muallaf. Kalau mukallaf dia terbebani hukum agama. Syaratnya akil baligh Islam. Nah, akil baligh. Karena ada orang berakal tapi belum baligh. Ada orang baligh tapi tidak berakal. Nah, maka ketika akil balik ini ada pada seseorang, maka dia dinamakan mukallaf, ya. Nah, apa ilmu fardu ain itu? Ya tauhid, fikih, ya, akhlak,
Ya, itu ilmu-ilmu yang wajib diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, tambahan kalau bisa bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab itu untuk memudahkan kita memahami Al-Quran, memahami bacaan sholat. Nah, itu fardu ain. Fardu ain. Kalau fardu kifayah, ya, kifayah itu diwakilkan. Jadi tidak semua diwajibkan. Nah, satu kampung ada yang belajar ilmu tentang fisika, matematika, biologi, gitu ya, kimia. Nah, itu yang lain termaafkan, ilmu dunia. Nah, maka kemudian orang-orang yang belajar tadi, maka dia sedang mencari surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini Bapak Ibu, di zaman sekarang ilmu ini sangat mudah dicari. Ilmu sangat gampang didapatkan. Bisa melalui YouTube, bisa melalui aplikasi-aplikasi sosial media, ya kan? Bahkan sekarang aplikasi sudah memuat kitab-kitab. Jadi ada kitab-kitab turaf, kitab-kitab kuning itu sudah ada dalam aplikasi. Tinggal kita mau membaca apa tidak, mau belajar apa tidak, mau mengamalkan apa tidak. Ya. Maka masalahnya adalah apakah ilmu itu mendekatkan kita kepada Allah atau malah justru menjauhkan. Nah, ada orang yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk apa? Untuk scrolling sosial media, ya, atau untuk kemudian melihat hal-hal yang dilarang atau maksiat, atau juga berdebat, belajar ilmu tujuannya untuk berdebat. Ini juga dilarang, ya. Ya, atau melihat konten-konten yang sia-sia. Ya, maka di akhir zaman ini orang berdakwah melalui sosial media itu bagus. Ya, karena kalau kebaikan tidak dinampakkan, maka yang akan terlihat adalah keburukan. Ya, itu. Kalau dulu mungkin orang berbuat maksiat diam-diam, maka kebaikan boleh juga kita berbuat diam-diam. Tapi hari ini orang berbuat maksiat, keburukan itu terang-terangan, Bapak Ibu. Live bahkan, ya, live terang-terang, menampakkan aurat terang-terangan. Maka kalau kebaikan tidak nampak, ya, akhirnya dunia ini terkesan terpenuh oleh keburukan, oleh kejelekan. Nah, ya. Dan hari ini juga ada zina digital. Apa itu zina digital? Zina mata, zina telinga. Ya, dosa melalui tangan yang kita pegang. Nah, ya. Ya, maka di makalah yang ke-6 ini jangan sampai ilmu yang kita cari tidak membawa kita kepada kebaikan, tidak membawa kita kepada akhirat. Nah, itu makalah yang ke-6. Sekarang kita masuk ke makalah 7. Alhamdulillah. Al-maqalatu as-sabi'ah an Yahya ibni Mu'adz radhiyallahu anhu, ya, dari Yahya bin Mu'adz, semoga Allah meridhoinya. Ma asallaha karimun, tidaklah orang mulia itu bermaksiat kepada Allah. Ya Bapak Ibu, tidaklah orang mulia itu bermaksiat kepada Allah. Karena orang yang benar-benar mulia di sisi Allah, dia akan menjaga dirinya dengan ketakwaan. Ya, menjaga dirinya dengan ketakwaan. Ya, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ya, mastata'na. Karena kebaikan itu tidak tidak memberatkan. Ya, tidak menjadikan kita berat melakukannya. Mastata'tum. Ya, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu. Ya, maka kemuliaan di sisi Allah itu bukan kemuliaan materi, harta, kedudukan, tetapi ketaatan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, ya, adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, Hamidul Mu'al
wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa wal ihtirasi 'anil ma'asi wa la athara ad-dunya ay la qaddamaha wa la faddalaha 'alal akhirah. Hakim, yakni orang yang baik perbuatannya, orang yang memuliakan dirinya dengan takwa dan menjaga diri dari maksiat. Orang yang bijaksana tidak akan mendahulukan dan mengutamakan dunia di atas akhirat. Ya, karena orang yang mengutamakan akhirat, ya, dia paham bahwa nanti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya akan lebih lama di akhirat daripada di dunia. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita adalah makhluk surga. Kakek nenek kita itu penghuni surga. Nabi Adam, Siti Hawa tinggal di mana? Di surga awalnya. Ya, maka manusia ini bukan makhluk bumi, bisa dibilang gitu. Maka kita sampai kemarin, manusia kalau lahir itu untuk beradaptasi butuh berapa tahun? Butuh setahun untuk bisa beradaptasi, ya kan? Ya, coba binatang lahir langsung bisa jalan. Manusia lahir nunggu dulu, nunggu setahun baru bisa jalan. Makannya pun nggak langsung bisa makan aneh-aneh. Bahkan 2 tahun itu disunnahkan untuk ASI dulu. ASI. Ya, Masya Allah. Nah, maka orang yang berakal akan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, sedangkan dunia sebagai sarana, wasilah untuk beribadah kepada Allah. Itu. Jadi kalau ditanya apa tujuan kita diciptakan ke dunia ini, yang pertama adalah liyabluwakum ahsanu amala. Untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang paling baik amalnya? Ya, perbuatan baiknya. Itu yang diuji. Yang kedua baru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali beribadah kepadaku. Ya. Jadi yang pertama itu Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, itu adalah untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Karena amal ini akan ditimbang. Amal ini nanti akan kita panen. Akan kita lihat ketika kita meninggal. Allah kemudian banyak mengingatkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Mengingatkan dengan bahwa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kalian, akan kembali pada kalian. Nah, itu di maqalah yang ke-7. Wal maqalatu tsaminah, dan makalah yang ke-8. An A'mas wasmuhu Sulaiman bin Mihran al-Kufi radhiyallahu anhu, man kana ra'su malihi taqwa, ya, kallatil alsunu an wasfi rihin dinihi, wa man kana ra'su malihi dunya kallatil alsunu an wasfi khusrani dinihi. Dari Al-A'mas. Ya, Al-A'mas ini siapa? Al-A'mas ini Sulaiman bin Mihran al-Kufi, dari Kufah. Semoga Allah memuliakannya. Ya, dia berkata, barang siapa yang modal utamanya adalah takwa. Ya, takwa ini apa? Ya, sebaik-baiknya bekal. Jadi sebaik-baiknya bekal kita menghadap Allah adalah takwa. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Maka lisan-lisan akan lemah untuk menggambarkan besarnya keuntungan agamanya. Nah, jadi kalau dia modal utamanya takwa, maka bibirnya akan selalu keluar tentang perkara-perkara akhirat. Perkara-perkara yang selalu mengingatkan tujuan utamanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mengingat kematian itu salah satu tanda orang cerdas. Kenapa? Karena orang cerdas itu dia tahu tujuan akhirnya kemana, tidak akan rugi.
Dan barang siapa yang modal utamanya adalah dunia, fokusnya adalah dunia, tujuannya adalah dunia, maka lisan-lisan akan lemah untuk menggambarkan besarnya kerugian agamanya. Maka dia akan menjadikan agama bukan prioritas. Dia akan mengorbankan agamanya. Maka orang yang mementingkan kehidupan dunia, bahkan tidak meyakini ada balasan di akhirat, dia akan mengorbankan agamanya. Coba kita lihat hari ini orang berdagang, orang mencari keuntungan, rela untuk mengorbankan agamanya. Jatuh dalam perkara-perkara riba, jatuh dalam perkara-perkara penipuan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada perempuan yang karena harta dunia dia rela untuk berbuat maksiat. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka takwa ini adalah modal terbesar seorang muslim. Ya, semakin dia bertakwa, maka semakin besar keuntungan yang dia peroleh di dunia dan di akhirat. Ya. Sebaliknya, jika seluruh hidup hanya untuk dunia, maka kerugian agamanya sangatlah besar. Ya. Wal makna, ya, dan bisa diartikan juga man tamassaka ala taqwa, ya, bimtithali awamirillahi ta'ala, ya, wajtinabil ma'asi falahu hasanatun kabiratun la tuhsa. Barang siapa yang berpegang teguh pada takwa, takwa ini mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan ilmu. Dengan apa? Ilmu. Mungkin kita jarang ketahui, karena nggak mungkin orang bisa meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu, memahami dulu. Nah, maka kenapa Nabi Adam alaihissalam itu pertama kali diajarkan apa? Ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullahu. Dan Allah mengajarkan kepada Adam itu nama-nama. Adam. Nah, dan ketika malaikat itu protes kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah di dunia ini? Kemudian Allah mengatakan, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan ketika kemudian setelah diajarkan nama-nama itu, malaikat disuruh sebutkan. Ya. Malaikat nggak bisa menyebutkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau Allah, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang engkau ajarkan. Innaka antas alimun hakim. Ya. Jadi ilmu ini adalah modal utama juga. Ya. Segala sesuatu di dunia ini, ya, ya, termasuk kemuliaan manusia itu ilmu. Ya. Bahkan kerendahannya, hinanya manusia juga karena ilmu. Jadi bil ilmi yukramul mar'u au yuhanu. Ya, dengan ilmu manusia itu bisa hina ataupun bisa mulia. Setuju nggak? Orang mau korupsi, berbuat maksiat, itu butuh ilmu tidak? Butuh ilmu tidak? Butuh, Ibu. Nggak mungkin nggak butuh ilmu. Ya. Maka ada 10 keutamaan ilmu dibandingkan harta. Nah, ini boleh ditulis nih. Apa? 10 keutamaan ilmu dibanding harta. 1. Ilmu adalah warisan para nabi. Al-ilmu warathatul al-ulama warathatul anbiya. Orang-orang berilmu itu adalah pewarisnya nabi. Ya. Dan harta itu warisannya raja. Jadi kalau ilmu warisannya nabi, kalau harta warisannya raja. Ya, raja. Ya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan mencari ilmu, niatnya mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak fadilah ilmu itu. Ya. Maka talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, mencari ilmu itu kewajiban untuk setiap orang muslim.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu menjaga tuannya. Jadi orang berilmu, ilmu itu akan menjaga orangnya. Sedangkan harta dijaga oleh tuannya. Ya kan? Kalau bapak kita punya harta, bapak ibu punya harta, kita punya harta, kita jaga harta itu. Tapi kalau kita punya ilmu, maka ilmu itu yang akan menjaga kita. Sebelum berbuat, berpikir dulu apa konsekuensinya. Ya, fakir qabla an ta'zima. Ya, berpikirlah sebelum kita melakukan atau berkemauan sesuatu, berpikir dulu. Ini butuh apa ingin, ini bermanfaat apa tidak, ini baik atau buruk. Kita pikirkan dulu dengan ilmu. Ya, maka orang berilmu itu tidak akan gampang jatuh. Ya, berapa banyak hari ini orang yang berilmu tapi jatuh, terlalu reaktif, langsung reaktif, tidak berpikir jauh. Ya. Yang ketiga, ilmu penguasa atas harta. Ya. Ilmu penguasa atas harta. Punya harta belum tentu berilmu. Belum tentu berilmu. Ya, maka kita diajarkan oleh Rasulullah untuk meminta doa, meminta ilmu. Doa minta ilmu. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu. Ya, doa minta ilmu. Ya. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepadaku pengetahuan, ilmu. Warzuqni fahman. Ya, dan tambahkan kepadaku rezeki kepahaman ilmu tersebut. Yang keempat, ya, ilmu itu akan bertambah jika diajarkan. Ya, ilmu akan bertambah jika diajarkan. Maka khairut ta'allum bit ta'lim. Sebaik-baik cara belajar adalah dengan cara mengajar. Kalau kita punya ilmu sedikit, maka ajarkan. Maka ilmu sedikit ini akan bermanfaat dan bertambah. Ya. Dan bisa ngulang-ngulang juga kan, ngulang-ngulang, nambah referensi dan sebagainya. Sedangkan harta berkurang jika dibelanjakan. Jika dibelanjakan berkurang, tapi kalau sedekahkan nanti dapat pahalanya. Nah, jadi harta berkurang jika dibelanjakan, kalau ilmu bertambah jika diajarkan. Ya. Yang kelima, jika pemilik ilmu meninggal, ilmunya masih hidup. Ya kan? Orang yang memiliki ilmu meninggal, ilmunya masih hidup karena amal jariyah. Ya. Contoh, hari ini kita belajar dari guru-guru kita. Guru-guru kita dah meninggal, tapi ilmunya terus mengalir. Ya. Contoh juga kitab Nasoihil Libad. Ya. Oleh Ibnu Hajar, oleh Imam Nawawi. Beliau sudah meninggal jauh lama, tapi namanya masih disebut-sebutkan hari ini. Inilah hidup. Ya. Maka kalau ingin hidup lama, ajarkan kebaikan, tinggalkan kebaikan. Nah, ilmu masih hidup. Tapi pemilik harta jika meninggal ikut berpisah. Orang yang memiliki harta ketika meninggal dia ikut terpisah. Bahkan hartanya dibagi-bagi. Nah, jadi yang kelima ini, pemilik ilmu jika meninggal ilmunya masih hidup menjadi amal jariyah atau namanya tetap terkenang. Tapi kalau harta ketika pemiliknya meninggal, harta itu dibagi-bagi, tidak ikut serta. 6. Ilmu hanya bisa didapat oleh orang-orang beriman. Nah, ini ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu hanya bisa didapat oleh orang-orang beriman. Ya, ikhtiar mencari, bersusah-susah, ya, bersusah-susah payah, mengorbankan waktu. Ya, tapi kalau harta itu bisa didapat oleh siapa saja. Harta itu bisa didapat oleh siapa saja, asal dia mau bekerja dapat. Tapi ilmu itu belum tentu. Belum tentu Allah berikan hidayah dalam hatinya untuk cinta dengan ilmu. Ya.
7. Ilmu memuliakan dan membersihkan jiwa. Ilmu itu ya memuliakan dan membersihkan jiwa. Itu seharusnya hakikatnya ilmu. Harta kadang bisa mengotori jiwa dan menghinakan harga diri. Ya, kayak saya bilang tadi, berapa banyak orang yang punya harta jatuh harga dirinya karena sombong, karena dia belanjakan ke hal-hal yang maksiat. Ya, coba hari ini orang selingkuh, orang berzina, itu kalau nggak ada harta bisa nggak? Bisa nggak Pak Ibu? Nggak bisa. Harus ada modal harta. Ya, untuk mendapatkan harta dia halalkan segala cara. Nauzubillah min dzalik. 8. Ilmu adalah akar dari seluruh ketaatan. Ilmu itu akar pondasi dari seluruh ketaatan. Harta itu bisa menjadi akar kekhilafan dan kesalahan. Harta tuh. Karena sebab apa? Ya sebab karena tidak tahu harta itu digunakan untuk apa. Ya. Berapa banyak orang yang tidak berilmu, cinta harta, akhirnya ribut antar keluarga. Ya kan? Berantem, bermusuhan. Bahkan ada yang memutuskan silaturahmi. Na'udzubillahi min dzalik. 9. Orang yang berilmu akan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang berharta kadang mengajak untuk maksiat. Ya. Jadi orang yang berilmu atau ulama itu mengajak mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan orang-orang berharta kadang-kadang karena gaya hidupnya ya hedon, akhirnya diajak kepada maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Dan 10 terakhir, ilmu adalah kelezatan yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah lain. Itu ilmu. Ya. Jadi ilmu itu sebuah kelezatan, ya, nikmat yang begitu berharga, ya, yang diberikan oleh Allah dan tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Ya. Itu 10 keutamaan ilmu dibandingkan harta. Oke. Sekarang kita masuk ke makalah ke-9. Wal maqalatut tasi'ah. Saya bacakan. An Sufyan Ats-Tsauri, dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, semoga Allah muliakannya. Kullu ma'siyatin nasyi'atun an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha wa kullu maksiatin nasya'at an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, setiap maksiat yang muncul karena syahwat itu keinginan hawa nafsu, ya, maka masih diharapkan ampunannya. Ya, ini saya jelaskan dulu. Ya. Jadi manusia ini diberikan 3 tingkatan nafsu. Yang pertama adalah nafsu ammaratun bisu, keinginan yang selalu mengarahkan kepada kejelekan. Jadi nafsu itu adalah keinginan. Nah, ini saya jelaskan dulu sedikit dari kajian Tazkiyatun Nafas. Ya. Manusia ini pertama terdiri dari komponen fisik, yaitu janin, belum ada ruh, janin, ya, atau fisik, jasad. Kita awalnya jasad dulu nih. Setelah 40 hari ketiga, 40 hari ketiga, ya, atau bulan keempat kelima gitu, baru Allah tiupkan ruh. Wa nafakhna min ruhina. Ruh ini suci. Maka Jibril, nama lain Jibril adalah Ruhul Kudus, ruh yang suci. Ruh. Ketika ruh bercampur dengan jasad, ya, maka kemudian muncullah yang namanya nafsu atau jiwa. Ya, jiwa. Maka kemudian Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan
merasakan mati. Nafsu itu muncul itu. Kalau ada ruh tanpa jasad, itulah jin malaikat. Ruhun bila jasad. Ruh saja tanpa jasad, itulah jin dan malaikat. Wal jasadu bila ruh, ya, jasad tanpa ruh, maka dia mayit. Mayat. Ya, tapi Allah ketika kita meninggal, itu yang dipanggil siapa? Ruh atau nafas? Bapak Ibu, ketika kita meninggal, itu yang Allah panggil ruh atau jasad atau nafas atau jiwa? Jiwa. Dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang tenang. Ini jiwa yang kedua, nafsu mutmainnah. Nanti ketiga sebenarnya, tapi yang kedua dulu. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ya. Jadi yang pertama apa? Nafsu ammaratun bisu. Ya. Nah, jiwa yang selalu mengarahkan keinginan jelek. Jadi mana jelek? Nah, jadi kalau kita kumpul kajian terus ada apa sih kumpul-kumpul itu? Itu nih jelek. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Apa? Nah, nafsu lawamah. Ya, dalam surah Al-Qalam enggak salah saya. Coba baca. Ya. Al-Qalam atau surat apa? Nafsu lawamah. Ya. Allah bersumpah itu. Ya, dengan nafsu lawamah. Ya, nafsu yang kadang baik, kadang jelek. Bapak Ibu. Jadi kalau dia berkumpul dengan orang-orang baik, jiwanya ini akan baik. Berkumpul dengan orang-orang buruk, jiwanya akan ikut buruk, terpengaruh. Maka orang-orang yang mengikuti nafsul lawamah ini nanti akan menyesal di akhirat. Kenapa dia ikutin? Akan saling menyalahkan. Nah, yang ketiga baru nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang, damai. Dan inilah yang kita harapkan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syahwat ini keinginan. Syahwat. Ya. Dalam surah An-Nazi'at Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Gitu ya. Barang siapa yang takut terhadap kedudukannya Allah, kemuliaannya Allah, ya, dan dia menahan dirinya dari keinginan-keinginan, ya, ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya dari hawa. Hawa itu keinginan, bukan hawa kalau istrinya Nabi Adam pakai ha. Kalau ini hawa. Ya, maka surga tempat kembalinya, ya kan? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga. Nah, dalam surah Al-A'la yang sering kita dengar Bapak Ibu, qad aflaha man tazakka, telah mulia orang yang menyucikan dirinya. Beruntung orang yang menyucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakaras marabbihi fasalla. Dan dia mengingat nama Tuhannya dan sholat. Itu. Ya. Bahkan dalam surat Al-Asyams Allah bersumpah tuh berapa kali. Ya. Coba dalam surah Asy-Syams, bicara tentang hawa nafsu tazkiyatun nafas sedikit. Ya. Wasyam siwa duhaha wal qamari idza talaha. Terus wan nahari idza jallaha. Terus
wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha. Terus lagi. Wal ardi wama tohaha. Terus wa nafsi wama sawaha. Ada nafs. Itu sumpah semua. Ya. Jadi wa qasam namanya. Di dalam bahasa Arab itu namanya wa qasam, demi matahari. Allah bersumpah demi matahari dan waktu duha. Dan bersumpah demi bulan, idza talaha, apabila dia telah talaha itu mengiringinya, bulan mengiringinya. Ya, sampai kemudian wa nafsi wa ma sawwaha. Nah, dan jiwa serta penyempurnaannya. Jadi manusia ini sempurna Bapak Ibu karena ada nafas, karena ada jiwa, keinginan. Jadi keinginan itu bukan dihilangkan. Jadi kalau kita belajar tazkiyatun nafas, bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis buku tentang bagaimana menyucikan jiwa, itu bukan menghilangkan keinginan, bukan, tapi mengarahkan keinginan-keinginan itu ke arah yang baik. Ke arah yang baik. Ya. Wa nafsi wa masawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada jiwa itu dua jalan. Satu jalan fasik, jelek, buruk, rusak, dan yang kedua adalah jalan ketakwaan. Tinggal kita pilih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Pilih mau ke masjid atau tetap lanjutkan kerja. Ya kan? Nah, maka kita diberikan akal. Nah, akal ini ya tidak boleh mendahului hati. Ya, jadi hati itu nur aini, nurani itu dalam bahasa Arab nur aini. Ya, nur aini. Cahaya mata, mata hati. Maka ada orang yang melihat tapi dia buta. Yang buta bukan penglihatannya, tapi mata hatinya. Ada orang yang bisa mendengar tapi tuli. Yang tuli bukan ininya, hatinya, nggak bisa dengar. Maka orang yang sudah saling mencintai, ya makhluk dengan kholik, saling mencintai. Ya, dia tahu apa keinginan sang kholik. Dia tahu keinginan penciptanya. Ya. Maka hari ini kalau orang belum bisa berpisah dengan apa yang dia punya, berarti dia masih menganggap itu kepemilikannya. Padahal kita ini tidak ada hak milik. Setuju? Tapi kita hanya hak pakai. Hak pakai saja. Hak menggunakan saja. Hak guna saja. Cuman diaturlah syariat. Punya harta, dapatkan dengan cara yang baik. Punya pasangan, halalkan dengan cara nikah. Gitu. Anak-anak didik yang baik. Nanti jadi investasi kita. Kita meninggal, doa mereka nanti menjadi kebaikan untuk kita. Maka Allah mengingatkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Inna, kita, sesungguhnya kita ini lillah, milik Allah. Milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Nggak ada yang kita punya Pak Ibu. Ya, cuman beda waktu saja. Ya. Nah, kemudian qad aflaha man zakkaha. Ya, wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotorinya. Nah, itu. Jadi jiwa ini harus disucikan. Maka namanya tazkiyatun nafas. Doa yang diajarkan apa? Allahumma ati nufusana taqwaha. Yuk, boleh saya ajarkan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah,
yang hafal dapat hadiah. Ya. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada kami jiwa yang bertakwa. Jiwa yang selalu bertakwa kepadamu ya Allah. Ati nufusana taqwaha. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa kami ya Allah, dan sucikanlah dia. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang dapat menyucikan jiwa kami ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemilik dari jiwa kami ini ya Allah. Itu artinya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, itu nafas. Maka ada doa 4 berlindung. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba'. Nafs, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Tidak pernah merasa cukup. Min nafsin la tashba'. Wa min du'a wa min Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Yang kedua yakhsha, qalb, dari hati yang tidak khusyuk. Yang kedua hati khusyuk. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Hatinya selalu terbolak-balik. Ya. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min du'ain la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak engkau ijabahi, doa yang terhalang. Maka kita berlindung dari 4 hal ini. Nah, itu doanya. Nah, jadi orang yang Sufyan Ats-Tsauri ini mengingatkan setiap maksiat yang muncul karena syahwat, ya, maka masih diharapkan ampunannya. Ya, berharap ampunannya. Sedangkan maksiat yang muncul karena kesombongan, maka tidak diharapkan ampunannya. Ya. Li'anna maksiatu iblis kana asluha kibrun. Maksiat pertama kepada Allah itu adalah sombong. Karena maksiat iblis itu berasal dari kesombongan. Iblis itu sombong dari segi apa Bapak Ibu? Dari segi ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia, dari Adam. Ya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah, maka aku lebih baik. Karena api bisa membakar tanah kayak batu bata gitu ya. Ya. Kan iblis sombong. Bahkan iblis kan duluan tinggal di surga. Iblis ini dulunya pimpinannya para malaikat. Namanya Azazil. Dalam kisah Israiliyat namanya Azazil. Sebelum Jibril. Ya, itu malaikat. Dan dia pernah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi kaumnya di dunia. Maka di dunia ini sebelum manusia diciptakan, sebelum Nabi Adam diciptakan, itu ada penghuninya. Maka malaikat itu tahu. Ya, dalam surat coba dibaca itu dalam surat Al-Baqarah ketika penciptaan, ya, wa idz qala malaikatu, gimana? Coba kita lihat. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, ya, qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah kita. Qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, akankah engkau menciptakan di dalamnya, di bumi itu, orang-orang yang akan merusak di dalamnya, wa yasfikud dima, dan saling menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami malaikat selalu bertasbih kepadamu, memujimu, dan selalu mengkuduskanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'allama Adam al-asma. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama, ya, summa aradhum al-malaikah, kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menyampaikan apa yang diajarkan
ambiuni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Coba sebutkan nama-nama yang aku ajarkan kepada Adam kalau kamu orang yang benar. Kata Allah. Malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana. Malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu ya kecuali apa yang engkau ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau maha mengetahui dan bijaksana. Nah, maka perkataan ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya, kok bisa tahu? Malaikat kok bisa tahu bahwa mereka akan merusak di bumi dan akan menumpahkan darah. Nah, maka para ulama, ya, sebagai ulama mengatakan di bumi ini ada makhluk, walaupun bukan manusia mungkin, ya, yang diciptakan, ya, bukan manusia sebelum Adam. Nah, itu mereka saling menumpahkan darah. Bahkan bisa dikatakan juga iblis, jin. Ya, iblis itu nama, kalangannya jin. Ya, kalau setan sifat. Jadi setan itu bisa dari kalangan jin maupun manusia. Jadi manusia yang bermaksiat kepada Allah namanya setan. Jin yang bermaksiat kepada Allah juga setan. Tapi ada jin muslim seperti manusia, beranak, tempat tinggal, punya tempat tinggal, hidup, berkeluarga, punya alam gitu. Nah, itu. Nah, jadi orang yang pertama bermaksiat kepada Allah adalah iblis, dan bentuk maksiatnya adalah sombong. Ya, tidak mau sujud, tidak mau menghormati Adam padahal perintahnya Allah. Maka pelajaran penting dari perkataan ini adalah kesombongan ini sangat berbahaya. Orang yang sombong itu sering menolak kebenaran dan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Maka mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat-sifat sombong, selalu tawadhu, selalu merasa rendah. Maka namanya abdun, ibad, hamba Allah, enggak punya kekuasaan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.